Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Tani se-Indonesia? Ya, Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kami dapat berkunjung langsung ke salah satu tempat wisata yang ada di Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai ini. Dalam cuaca yang cukup terik, kami hari ini berkunjung ke salah satu petani kita yang sekarang mulai beralih ke sektor wisata, namun tetap menggabungkan unsur pertanian di objek wisatanya, yaitu Taman Bunga Celosia yang berada di Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai. Nah, tadi kami sudah berbincang-bincang sejenak ke beliau selaku ownernya. Nanti mari kita berkenalan langsung dengan beliau. Jadi taman bunga ini beliau kelola ya pas berada di bibir pantainya. Jadi kalau kita melihat ke arah sana, ini sebenarnya cuacanya sangat panas karena berada di bibir pantai. Mungkin selama ini tidak pernah terpikirkan oleh kita pantai yang panas akan ada tanaman bunga yang berwarna-warni begitu indah. Namun beliau membuktikan ternyata bisa. Nah, ke depan beliau akan mengembangkan lagi taman bunga ini menjadi taman buah, mungkin taman buah cipluan atau taman golden berry. Mari kita simak bagaimana usaha beliau ke depan, seperti apa prospeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Busari Muslim atau lebih dikenal dengan Pak Lim kalau di Pelintung. Jadi alhamdulillah hari ini karena memang background saya atau latar belakang saya adalah anak petani, tapi mungkin tidak seligat orang tua saya begitu ya, karena mungkin zaman sudah semakin modern. Nah, di sini kita akan memadukan wisata pantai, ya, itu dipadukan dengan agrowisata. Kita yang sebelumnya kita sudah mengembangkan bunga celosia, kita juga mengembangkan bunga miana. Nah, ke depan kita sudah menyiapkan yaitu golden berry ya, atau cipluan ya, atau kalau di kampung kita itu namanya seletup. Nah, tanaman ini sangat banyak diburu orang. Jadi ketika orang datang ke sini berkunjung, itu ada saja yang membeli tanaman tersebut ya. Nah, selain itu kita sudah membeli juga Pak anggur itu dari Bali langsung ya, 200 batang kita beli. Mudah-mudahan nanti kita bisa kembangkan di lahan yang lebih kurang 1,5 hektar ini ya. Nanti kita padukan lah wisata pantai dan juga wisata agrowisata ya, bunga-bungaan, mungkin di sini buah-buahan ya, karena mungkin sudah tadi dilihat ada lebih kurang 300 batang pohon kurma. Itu memang sengaja kita tanam rapat karena kita tidak tahu kurma mana satu yang berbuah, itu kita nggak tahu. Nah, jadi nanti ketika ada yang berbuah, mudah-mudahan ada yang berbuah ya kan, baru kita jarangkan. Nah, itu satu. Yang kedua, golden berry itu akan terus-menerus kita upayakan ada di pantai ini, karena kita kepinginnya nanti ke depan masyarakat itu atau pengunjung itu masyarakat Kota Dumai, dan barangkali ke depannya nanti karena tol sudah tersedia gitu ya, hanya dalam waktu 1 jam lebih saja orang Pekanbaru udah sampai ke sini. Sarapan di Pekanbaru itu bisa 1,5 jam kemudian udah sampai ke Dumai. Nah, jadi kita tinggal mempersiapkan itu, mempersiapkan buah-buahan ya, anggurnya, walaupun mungkin agak sulit mengolahnya, tetapi dengan cara-cara yang diberitahukan atau diinformasikan kepada kita dari petani-petani sebelumnya, mudah-mudahan kita bisa memungkinkan untuk dikembangkan seperti itu. Nah, jadi pantai ini akan kita upayakan berbeda dengan pantai-pantai yang lain. Mungkin kalau hari ini anak-anak kan senangnya dengan pasir segala macam. Mungkin saat ini juga anak-anak mungkin sibuk dengan gadget dan segala macam. Nah, kita upayakan anak-anak itu bermain dengan pantai kita itu dengan suasana yang berbeda. Seperti itu. Kan hari ini banyak nih anak-anak sibuk dengan gadget segala macam. Kita upayakan hari ini anak-anak itu kita kenalkan dengan tanaman. Kita kenalkan dengan agrowisata seperti itu. Nah,
Jadi karena jauhnya kita berjalan ya kan, saya ini kan orangnya suka melanglang buana. Jadi kalau zamannya aktif di KTNA waktu itu kan diundang sampai ke Kalimantan Utara ya. Kalimantan Timur. Kalimantan Timur waktu itu ya, sampai kita ke sana ya kan. Itu sebenarnya banyak pengalaman yang kita bawa ke kampung gitu kan. Nah, jadi pengalaman-pengalaman itu memang tidak semuanya kita kutip, tapi paling tidak ada beberapa yang kita ambil. Nah, jadi salah satunya di sini kan ada golden berry nih. Permintaan pasar sebenarnya Pak itu cukup besar ya. Di Malaysia saja itu harganya Rp28 atau Rp29 itu per kilonya ya. Nah, di Indonesia sendiri itu harganya juga ratusan ribu ya. Saya sudah tanya juga di City Mall ya kan, untuk memasukkan cipluan ini, orangnya mau, cuman kita belum tersedia, baru mulai berbuah seperti itu. Jadi kalau seandainya kita mempersiapkan banyak itu jauh lebih bagus. Nah, cerita masalah latar belakang mengembangkan golden berry ini tadi, itulah tadi Pak, pengalaman dari daerah-daerah lain itu kita bawa ke kampung kita. Nah, itu jauhnya berjalan. Nah, seperti itu. Mungkin ada baiknya juga pemerintah Kota Dumai mengantarkan kami-kami ini untuk keluar daerah, sehingga apa yang dikembangkan di daerah lain itu kita bisa kembangkan di daerah kita sendiri ya, seperti itu Pak. Kan kedepannya tempat wisata ini akan jadi besar kan Pak. Kalau untuk sistem masuknya itu gimana Pak? Pakai tiketnya itu per orang atau per kendaraannya gitu Pak? Untuk saat ini kita hanya mengambil tiket 20.000, itu tidak lagi dikenakan pondok. Jadi 20.000 itu sudah parkir, sudah pondok ya kan, dan fasilitas yang ada di sini. Berbeda dengan Taman Bunga, kalau Taman Bunga ini kan masih bekerja sama dengan orang luar kan begitu. Jadi Taman Bunga itu dulu dikenakan 10.000 masuk Taman Bunga ya kan, tapi bunganya full waktu itu, full bunganya. Nah, sekarang itu tanamannya baru separuh, jadi hanya Rp5.000. Nah, seperti itu, fotolah sepuasnya. Nah, untuk kedepannya lagi itu masih belum ada perencanaan seperti apa kedepannya nanti, karena kalau kita lihat dari taman-taman bunga yang lain biasanya komplit, satu orang itu bayarnya sekian ya kan, udah selesai foto semuanya pokoknya. Nah, seperti itu. Contoh misalnya di di Pekanbaru, Asia Farm ya, itu masuk satu orang 25 atau 35, 25.000 gitu kan, langsung dah komplit semuanya, naik pompong, naik apa semuanya, pokoknya komplit di situ. Nah, mungkin demikian. Tapi kita belum terapkan itu, kita masih yang 20.000 uang masuk dan pondok, yang 5.000-nya untuk masuk taman. Nah, seperti itu. Nah, kita juga dapat masukan nih. Terus terang kalau masukan ini tentulah dari kawan-kawan BPP Padang Kampai gitu ya. Jadi masukan dari kawan-kawan, pengunjung datang memetik dan selfie, lalu hasil petikannya tadi ditimbang, bayar. Mungkin kita sesuaikan dengan harga nasional saat ini. Nah, seperti itu. Kalau harganya murah, kita jual murah. Kalau harganya memang tinggi, ya kan, kita ikut pasar. Nah, seperti itu, Pak. Jadi kalau untuk ini, jadi setelah golden berry ini berbuah, itu nanti kita upayakan akan mengeringkan batang dan akarnya dan dipres di dalam plastik besar. Itu nanti ada nilai jualnya juga, karena manfaatnya banyak lagi itu. Dibuat teh cipluan. Satu. Yang kedua, batang basahnya itu dan akarnya, ketika ada orang yang alergi ya, itu bisa juga untuk dimandikan, untuk membantu menghilangkan alergi. Atau kalau bahasa kerennya lagi, bahasa biduran ya, biduran. Nah, masih banyak lagi, karena dia ini kan ada kandungan vitamin C-nya kan gitu. Jadi untuk daya tahan tubuh juga bisa. Karena saya setiap pagi paling tidak 3 atau 4 biji itu saya makan. Kenapa? Karena ada yang satu kuning saya ambil gitu tadi, Pak. Oke, Sobat Tani, ini kami sudah di lokasi pembibitan cipluan atau golden berry miliknya Pak Busari Muslim. Ya, ini adalah kondisi terkini. Ya, jadi kita lihat beliau memetik ini buah yang sudah matang. Siapa yang mau tadi? Ya, siapa yang mau nyoba? Coba buka isinya. Biasanya kuning. Iya. Ah, udah makan. Tapi itu belum matang kali itu. Tapi manis, sudah manis. Oke, Sobat Tani se-Indonesia,
Ini adalah bibit-bibit yang rencananya ke depan akan ditata oleh Pak Alim di sekitaran agrowisata beliau untuk supaya tampilannya lebih bagus. Nanti akan ditata lebih rapi. Terus sementara masih di sini, ke depan akan ditata lebih rapi. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa buah cipluan ini kaya sekali akan antioksidan dan vitamin, baik itu vitamin C, vitamin K, dan dipercaya telah diteliti oleh ilmuwan ternyata memiliki kaya akan manfaat yang dapat memperbaiki kesehatan kita ya, khususnya mencegah penyakit degeneratif dan seterusnya. Oke, bagi yang membutuhkan silakan berkunjung kemari. Lihat di lokasi ada di deskripsi video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.